Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Puasa kita ini, Ibu dan Bapak sekalian, sudah kita berada di 10 terakhir. Ini sudah malam, sudah hari yang ke-22 atau 22. Jadi terasa cepat sekali kita melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan mudah-mudahan kita bisa mengalami pada bulan Ramadan yang akan datang. Bulan puasa ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, ampunan, dan kita dijauhkan dari api neraka. Yang kemarin, beberapa hari yang lalu, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, saya ajak untuk mengevaluasi apakah yang kita hasilkan dari puasa kita ini. Jangan sampai puasa kita ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebab ada hadis Nabi yang juga mengatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atos. Betapa banyak orang yang menjalankan puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini sayang sekali. Kenapa begitu? Karena yang dipuasakan itu hanya perutnya, hanya tidak makan, tidak minum, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Tidak sampai kepada hakikat yang dipuasakan itu apa. Yang dipuasakan ini sebenarnya adalah menahan, mempuasakan hawa nafsu. Pada bulan puasa ini hendaknya iman kita itu bisa memimpin hawa nafsu kita. Jadi kalau kita ini joki, ada kuda itu diumpamakan sebagai hawa nafsu, penunggang kuda itu iman, hendaknya jangan sampai kita itu ngikuti kuda, tapi kita ngikuti yang naik kuda. Nah, kalau kita ngikuti yang naik kuda, maka kuda itu bisa kita arahkan kepada apa yang menjadi tujuan kita. Bukan kita
maunya kuda, maunya hawa nafsu. Nah, bulan puasa sebulan penuh itu kita dilatih. Yang pada bulan-bulan yang lain itu kita ngikuti kuda, tetapi pada bulan puasa hendaknya kita mengikuti iman. Ya, sifatnya sisi amanah, tabligh, patonah, ngikuti Rasulullah. Ngikuti Rasulullah. Itulah yang diharapkan pada bulan puasa. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita ini beragama ini disuruh untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu begitu tinggi di dalam Islam itu. Maka lalu kita disuruh untuk mencari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Maka benar mumpung ini bulan puasa, setiap pagi walaupun hanya 10-15 menit kita duduk sebentar untuk melakukan perenungan. Siapa tahu pengetahuan kita tentang agama ini lalu bertambah. Sebab itu kita juga berdoa wasyadatan fil ilmi, supaya kita ini memohon kepada Allah agar supaya ilmu itu bertambah. Bagaimana menjadi bertambah kalau kita tidak menambah? Nah, maka pada saat subuh seperti ini, walaupun sebentar, kita duduk lalu kita melakukan perenungan bersama. Saya menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting gitu terkait dengan agama. Tapi memang ibu dan bapak-bapak sekalian, sekarang dengan dulu itu beda sekali. Waktu saya kecil, masih muda di desa, di kampung saya Trenggalek sana, saya bandingkan dengan sekarang, itu jauh sekali. Kalau dulu mau baca Quran saja itu gantian. Karena Qurannya tidak ada. Tidak tahu Pak Tito Brani itu kalau di Blitar itu gimana. Tapi kalau di kampung saya itu mau baca Quran ini aja itu gantian. Karena terbatasnya mushaf ini. Sekarang itu kan di mana-mana ada, berlebih gitu kan. Di mana-mana itu ada. Bahkan sekarang ini tidak punya begini, itu kita bisa baca di HP kita. Dulu HP tidak punya dulu itu. Dulu HP tidak punya. Kalau ingin baca Quran, bukan karena tidak jadi, bukan karena halangan tidak ada Qurannya, tetapi karena tidak mau kalau sekarang. Begitu juga guru agama. Dulu mencari guru itu sulitnya bukan main dulu. Waktu saya di desa itu. Belum tentu satu desa itu ada orang yang mau itu untuk ngajarin agama ini, ngajarin ngaji ini. Belum tentu ada. Sekarang ini banyak sekali. Bahkan sekarang ini seperti berlebih. Begitu juga cara mempelajari. Kalau dulu itu tidak ada. Yang namanya rekaman itu tidak ada. WA tidak ada. Tidak ada WA itu kan. WA itu gejala baru. Sekarang sudah ada YouTube. Rekaman-rekaman itu kan ada sekarang. Walaupun orang lalu kritik belajar kok agama kok dari YouTube. Ya paling tidak kan sudah belajar. Kalau di YouTube itu yang kita buka juga orang-orang yang hebat-hebat. Di situ ada Pak Quraish Shihab, di situ ada Pak Nazaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal itu.
Di situ ada Buya Sakur, macam-macam. Ada Gus Baha, ada macam-macam, banyak sekali. Nah, kalau kita tidak bisa datang ke Jakarta, harganya mahal, ya cukup saja baca YouTube. Nah, seringkali orang nanya belajar agama kok dari YouTube. Ya YouTube-nya itu kan yang ngajar kan juga orang-orang penting. Orang-orang yang sudah teruji kepahamannya. Sekarang tidak saja punya alat, tapi sekarang juga bisa dunia ini seperti kecil gitu. Dunia ini seperti kecil. Kita bisa belajar lewat media itu, modern itu, lintas benua, lintas negara. Lintas pengajian kalau dulu hanya didatangi oleh satu kampung, sekarang berkampung-kampung, bernegara-negara itu bisa sekarang lewat apa itu namanya, apa disebut dengan Zoom, itu lewat Zoom itu bisa. Jadi sekarang ini mudah sekali belajar. Tapi karena mudahnya kadang-kadang juga malah bingung. Malah bingung mana yang dipilih. Malah yang bingung yang pilih. Ada dari sini, ada dari sana, ada dari seperti itu. Saya kalau di sini mungkin belum terasakan. Saya ketika saya pergi ke Rusia itu, ketika dibolehkan orang beragama, tawaran-tawaran begitu banyak. Tawaran dari berbagai tokoh agama yang berbeda-beda. Yang Kristen, yang Yahudi, yang Katolik, itu yang Islam, itu kan. Orang lain juga bingung. Ini yang mana ini semua baik. Islam pun juga begitu berbeda-beda. Ada yang datang dari Maroko, ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Syria, ada yang datang dari Madinah, ada yang datang dari Riyadh, macam-macam. Nanti juga berbeda-beda. Saya kira di sini juga begitu di sini. Kita di sini ini tidak usah jauh-jauh, di sini juga dari berbeda-beda itu. Nah, kesulitannya bukan mencari kalau sekarang, kesulitannya adalah memilih. Memilih yang mana yang perlu kita dengarkan. Sebab semua itu lalu kemudian juga punya argumentasi apa namanya, alasan-alasan. Tapi sebenarnya Ibu dan Bapak-bapak sekalian itu kan, di dalam apa hadis Nabi itu ada yang mengatakan, ada Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abad. Aku tinggalkan dua perkara. Manakala kamu berpegang pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Berpegang kepada dua. Apa dua itu? Adalah kitab Allah wa sunnata rasulihi. Adalah kitab. Kita sederhana, kita maknai Quran. Lalu wa sunnata rasulihi. Ada sunnahnya. Ini pun juga ada berbagai macam pandangan, tetapi kita ambil yang sederhana saja. Kita ambil yang sederhana, Quran. Quran itu adalah hati Rasulullah, itu kan. Maka kita ngikut Rasulullah. Wa sunnata rasulihi. Sunnah ini. Yang itu ada di dalam, bisa dimaknai yang ada di dalam hati. Suara hati. Suara hati itu yang selalu saya katakan. Suara hati itu benar. Suara hati itu memberikan bisikan-bisikan kepada kita.
tentang kamu seharusnya melakukan begitu. Maka orang bilang, ikutilah suara hatimu. Itu sebetulnya juga benar itu sebenarnya. Nah, kalau kita berpegang kepada dua ini, ialah Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi lalu kemudian laki-laki juga, semua yang mendakwahkan ini mengatakan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnahnya. Berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Lalu yang seperti apa? Gitu kan? Kita menjadi bingung lagi. Kita menjadi bingung lagi. Maka sebenarnya kalau mereka sama-sama, ya kita dengarkan aja. Kalau ada orang ngaji, ya kita dengarkan aja kalau kita punya waktu. Nanti kita tanyakan kepada diri hati kita ini. Apakah kita dengan begitu menjadi tenang? Gitu. Apakah lalu kemudian hati kita bisa menjawab itu ya? Gitu kan. Sebab di hati ini juga ada saringan sebetulnya itu. Lalu kemudian kita juga tanya, kita juga lihat, ya memang kita disuruh mendengarkan, mengambil apa yang dikatakan, jangan yang mengatakan. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat yang mengatakan. Tapi dalam hal-hal tertentu yang mengatakan itu juga perlu itu untuk dilihat. Itu. Yang mengatakan itu juga perlu untuk dilihat. Sebab bagaimana dia mengatakan kebenaran itu agama, tapi dia sendiri tidak bisa melaksanakan. Sebab seperti yang sering saya katakan, atakmurunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa orang lain kau ajak berbuat baik, kamu melupakan dirimu sendiri sedang kau baca kitab, apalah ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Di ayat yang lain juga mengatakan lima takulu nama lataf alun. Kenapa engkau katakan sedang engkau tidak melakukannya? Kabura maktan indallah. Benci Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak makan. Kabura maktan indallah antakulu malatab alun. Kau mengatakan sedangkan kamu sendiri tidak menjalankan. Kita lihat itu. Bagaimana sehari-hari gitu kan. Orang yang menyampaikan itu gitu. Bukan lalu pedoman itu, tetapi orangnya juga bisa kita. Lalu orang itu seperti apa? Apakah orang itu yang kita pilih itu yang pendidikannya begitu lama, misalnya harus S1, S2, S3, saya katakan tidak jamin. Tidak jamin kalau sudah soal agama. Tidak selalu bahwa yang pendidikannya tinggi, itu lalu kemudian perilakunya dijamin mesti bagus. Apalagi sekarang kelihatan sekali kan, mana-mana orang yang pendidikannya tinggi. Apakah yang kitabnya banyak? Belum tentu juga yang kitabnya banyak itu. Banyak orang punya kitab-kitab, punya buku-buku banyak, tapi lalu kemudian juga tidak dibaca. Buku-bukunya banyak tapi tidak dibaca, dipasang itu di perpustakaan. Pak Rafiq itu. Biasanya kan orang banyak baca
Tapi buku yang dipasang itu nggak dibaca itu. Dia hanya diletakkan di lemari. Sejak jadi buku belum pernah dibaca. Jadi bukunya banyak juga tidak jamin gitu. Bukunya banyak itu orang juga tidak jamin sekarang ini. Gelarnya juga tidak, buku yang dimiliki banyak juga tidak, gitu kan. Kefasihan juga tidak jamin, tidak jamin, tidak jamin. Karena itu tanya juga kepada hati ini, gimana itu, bagaimana pribadinya, bagaimana keluarganya, bagaimana sehari-hari, dan seterusnya itu mesti. Kalau kita memilih di zaman yang ruwet, yang begitu banyak begini. Lalu kemudian juga dari sisi isi. Dari sisi isi yang disampaikan itu. Kalau isinya itu ngajak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, isinya itu mengajak kepada berdakwah kepada Allah dan Rasul-Nya, itu yang kita pilih, itu yang kita dengarkan isinya. Tapi kalau isinya itu menebarkan perpecahan, bangun kebencian, lalu kemudian apalagi kelihatan untuk mendapatkan pengaruh, mendapatkan kekuasaan, dan seterusnya yang seperti itu, maka ya tidak perlu. Lalu kemudian itulah saringan lalu dari sisi isi, dari sisi isinya itu. Dari sisi isinya itu. Kan ada yang lalu kemudian ngomong agama, tetapi lalu kemudian kebencian-kebencian yang diomongkan itu menyalahkan orang lain. Soal agama ini sebetulnya tidak bisa lalu kemudian disimpulkan yang sifatnya zahir, itu tidak bisa sebetulnya itu. Sebab agama itu untuk mengatakan itu benar, itu tidak benar, itu bukan kita sebetulnya itu. Kita ini diterima atau tidak diterima itu bukan kita sebetulnya. Yang akan menerima dan akan menolak itu bukan hasil musyawarah kita. Kita musyawarah begini ini sepertinya kesepakatan. Tapi kesepakatan kita itu belum tentu sama dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Belum tentu. Maka lalu agama ini tidak boleh didebatkan. Didebatkan aja loh, agama itu tidak boleh. Wala tanaza'u fatafsalu wa tat'abariqukum fasbiru innallaha ma'as-sabirin. Jangan kamu berdebat soal agama itu. Agama ini bukan hasil perdebatan. Agama itu juga bukan hasil. Yang benar itu bukan hasil musyawarah. Itu adalah keputusan Allah sebetulnya, agama itu. Allah lah sebetulnya yang akan menerima atau juga menolak itu sebenarnya. Bukan kita. Allah bisa saja menerima. Tatkala Allah itu kepada kita semua, tidak lalu kemudian ini kiai-kiai, ini ustadz-ustadz, profesor-profesor, dokter-dokter yang duluan. Tidak begitu. Tidak begitu. Tidak, ini gelar-gelar dunia ini sebetulnya hanya gelar untuk manusia saja kehidupan ini. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Hati dan niatnya yang dilihat. Jadi tidak lalu kemudian terkotak-kotak yang itu tidak. Jadi dari sisi
isi bagaimana kita yang diajak itu yang mendamaikan hati, yang lalu kemudian setelah pulang dari ngaji, belajar agama itu bisa dijadikan bahan direnungan di rumah. Iya, ada orang hidup sakinah, mawaddah, warohmah, ada hidup damai, ikut Rasulullah. Rasulullah itu tugasnya adalah nama buistuli utamima makarimal akhlak. Aku diutus muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Jadi kalau ada lalu ngajak kepada kekerasan, musuhi orang lain, bahkan lalu juga musuhi orang kafir. Orang kafir itu lalu siapa? Wong pada diri masing-masing orang juga ada potensi kekafiran. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Kita tidak bisa menuduh yang kita mukmin, yang lain kafir. Mukmin dan kafir itu ada pada diri kita masing-masing. Kita itu disuruh untuk menghindari, mencegah kekafiran, menghilangkan kekafiran yang ada pada diri kita ini. Bukan kekafiran yang di sana. Kekeliruan kita ini ada lalu kemudian munculkan permusuhan karena merasa bahwa dirinya mukmin penuh, sedangkan yang lain kafir. Orang sana padahal huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Pada dirimu itu ada potensi kekafiran dan ada mukmin. Kita itu disuruh untuk menghilangkan, memerangi bulan puasa ini kekafiran yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau lalu kemudian kita mengatakan memuji orang kafir, lalu bagaimana kafir yang ada pada diri kita ini? Nah, di sini seringkali kita diajak memusuhi, padahal kita sendiri sesungguhnya juga masih perlu memerangi kekafiran yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, kalau seperti itu, maka lalu kemudian kita menjadi damai. Kalau kita lihat cari yang mendamaikan, bukan yang mencaci maki orang lain. Bukan orang yang menyalahkan orang lain, bukan yang standarnya adalah ini tadi ngajak. Ini Al-Quran ini adalah ngajak kepada kedamaian. Kategorisasinya kalau dari berbagai macam itu, kalau cara melihat kita seperti itu, bisa jadi gitu. Yang benar bisa dari sana, dari sini, dari situ. Yang itu tadi ialah yang membawa kita pada suasana mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka saya selalu ngajak ibu dan bapak sekalian, ayo kita mengejar ridho Allah. Ayo kita mengejar kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Manakala kita mengejar kasih sayang, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan ridho daripada Allah, itu sebetulnya sudah segala-galanya. Kita misalnya sering dalam beragama ini ngumpulkan pahala. Pahala ini sekian, pahala ini sekian, pahala ini sekian. Lalu kita kejar. Ya boleh-boleh saja, tetapi sebetulnya tanpa kita itu mendapatkan pahala begitu banyak, asalkan kita itu mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya, mendapatkan ridho, disitulah maka sesungguhnya letak keberhasilan, kebahagiaan kita. Itulah ibu dan bapak sekalian, dalam pagi hari ini saya
ingatkan bahwa satu, kita ini diajak untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Untuk menambah ilmu pengetahuan ini tidak gampang itu. Kalau dulu sulitnya itu mencari buku, mencari Quran saja sulit, mencari orang sulit. Kalau sekarang ini justru semuanya itu telah datang pada kita. Mushaf Quran begitu banyak, tidak saja berupa buku, tetapi HP kita ini sudah kita isi dengan Al-Quran. Orang juga begitu banyak sekarang ini datang untuk menjelaskan. Karena itu kesulitan kita bukan mencari. Yang saya ingin aja renungkan, kesulitan kita sekarang bukan mencari, tetapi kita memilih. Tatkala kita memilih itu bagaimana caranya? Kita lihat siapa orang. Tatkala melihat siapa orang itu, lalu kemudian juga kita lihat siapa gitu kan. Apa yang bersangkutan itu sudah ngamalkan atau belum, itu juga penting. Yang kedua tentang isi. Isinya gimana? Kalau isinya itu adalah mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, kecintaan untuk persaudaraan, untuk ketentraman, untuk kerukunan, untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Itulah yang kita pilih dari mana-mana. Tetapi kalau sebaliknya kita diajak untuk melakukan kekerasan, diajak kita itu untuk bermusuhan, menyalahkan orang lain, membenarkan dirinya sendiri, maka mesti harus kita timbang-timbang. Kita lihat-lihat dulu, tidak usah lalu dibantah, karena perbantahan dalam Islam itu tidak boleh. Wala tanasa'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Ya dilihat-lihat saja dulu, didengar-dengarkan saja dulu, diperhatikan saja dulu, dan juga lalu tanpa untuk menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita berada di jalan yang benar. Apalagi lalu ditambah lagi, mata hati kita ini juga bisa kita jadikan sebagai alat untuk menimbang. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, renungan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semakin dicintai, dikasihi, dan disayang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini kita selalu dilindungi, selalu dibimbing, selalu diberikan jalan yang paling benar menurut Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menunaikan amanah kehidupan ini sebaik-baiknya selama di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.